Baptist Lutheran Yesus. Nyatakan
bagaikan tanah kering yang merindukan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan rindu selalu hadir dalam hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
kasih Bapa dalam surga. Telah kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih atas suatu kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Kami masih boleh bersama-sama menikmati kehidupan ini. Kami masih boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh merasakan segala rasa hadirat daripada Tuhan. Sehingga dengan penuh sukacita Bapa, kami diberikan kesempatan Bapa untuk kami belajar dengan firman-Mu, untuk kembali kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan. Mari ya Bapa, Tuhan pakai anak-anak bersama kami dalam puji-pujian. Pakai dia lebih hari lebih heran lagi ya Tuhan. Pakai juga kami sekalian Bapa. Jika kami boleh sebentar mendengar firman-Mu, kami boleh dikuatkannya, kami boleh diteguhkannya, dan kami boleh mempunyai pandangan yang pasti saat kami mengiring pada Tuhan. Terlebih juga karena hamba-Mu Bapa, sembunyikan hamba dengan kuasa salib-Mu Bapa. Di dalam segala keterbatasan hamba, di dalam segala kebisaan hamba, dalam segala pengetahuan hamba Bapa, mari sucikan, kuduskan dan bungkus dengan kuasa-Mu Bapa, sehingga di segala rencana-Mu, cita-cita Tuhan dan kehendak-Mu saja Bapa yang boleh terucap dan biar kuasa Roh Kudus memimpin dalam pembicaraan dan penerapan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambutkan sebagai Tuhan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saat ini kita boleh kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, di mana memang kesempatan yang begitu indah, hari yang bersamaan, ada saudara sepupu kita yang boleh merayakan hari kemenangan selama sebulan penuh. Mereka berpuasa dan mereka boleh bersuka cita, dan juga kita pada saat ini dengan hari yang sama kita juga bersuka cita. Kenapa kita bersuka cita? Sebab memang Yesus naik ke surga, dan Yesus naik ke surga mungkin di dalam segala setiap kehidupan bagi mereka yang belum mengerti firman Allah. Mereka ditinggalkan, mereka begitu sedih. Mereka ditinggalkan seakan-akan suatu kehidupan yang seakan-akan tidak ada pegangan. Tetapi justru dalam pujian kita berkata bahwa Dia hadir dalam tempat kudus, dan Dia dahsyat dalam tempat kudus. Dan kalau kita berkata kalau begitu Allah itu dahsyat dalam tempat kudusnya, itu sebabnya saudara seringkali saya melarang pujian ini. Ternyata kalau kita menelaah firman Allah ini, namun Dia begitu dahsyat di tempat kudus, dan tempat kudus itu ada di dalam dunia. Loh, kok bisa? Di mana pengarang daripada penulis ini, saat dia mau berperang, dia bawa tabut Allah. Saat dia bawa tabut Allah, dia memuji Allah, dia undang hadirat Allah, sehingga pada saat tabut Allah itu dipenuhi dengan segala hadirat Allah, kuasa Allah ada, maka kemenangan terjadi bagi orang Israel. Amin. Jadi itu sebabnya kalau Dia ada di tempat kudusnya, Dia dahsyat. Bukan berarti Dia hanya kudus, dia hanya begitu dahsyat di alam surga. Tapi saat kita mengundang Dia, saat kita masuk dalam hadirat Allah, saat kita memuji-muji Allah, tempat kudus itu ada dalam hadirat kita. Ada di dalam segala, di dalam pintu gerbangnya Allah, di dalam hadirat Allah. Sehingga kita merasakan dan kita melihat bahwa memang kenaikan Tuhan itu sudah dinubuatkan. Coba saya akan bacakan untuk saudara, yang kalau saudara punya akal saudara bisa baca dalam Mazmur 147 ayat yang ke-6 berkata bahwa Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Di mana Daud bernubuat 1000 tahun sebelum Yesus lahir, 3000 tahun dari saat ini, Daud sudah bernubuat bahwa Allah naik dengan diiringi sorak-sorai. Dan mungkin kalau kita mau belajar dengan firman Allah, bahwa memang seluruh Alkitab dari mulai Kejadian sampai Wahyu, 66 kitab itu menjurus tentang penyelamatan, tentang pengorbanan, tentang kenaikan dan kuasa Tuhan. Sampai di buku Wahyu nubuatan juga
bahwa kuasa itu tetap ada. Dalam Injil Lukas dikatakan, langit dan bumi boleh berlalu, gunung-gunung boleh bergoncang, laut boleh bergelora, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Dan firman Tuhan itu tetap ada dalam segala setiap kehidupan. Itu sebabnya kalau Daud berkata bahwa Allah Tuhan yang dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Daud melihat jauh ke depan, 1000 tahun lewat, dan itu digenapi. Dan pada saat Yesus ada di muka bumi, maka dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 44 berbunyi begini, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, yaitu kelima buku Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, dan kitab nabi-nabi, yaitu nabi-nabi besar yang juga disebut Nubuatan Perjanjian Lama, yaitu Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskil, dan Daniel. Dan 12 buku nabi-nabi kecil, yaitu Hosea, Yul, Amos, Obadiah, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Yefanya, Haggai, Sakaria, Maryam. Dan itu telah dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Bahkan juga dalam kitab Mazmur dalam 24 ayat keempat. Apakah itu masih sejalan dengan firman Tuhan? Apakah itu masih sejalan dengan nubuatan-nubuatan yang telah dikatakan ribuan tahun, 4000 tahun sebelum Yesus lahir, telah dinubuatkan di dalam kitab Taurat. Bahkan 1000 tahun, bahkan ratusan sebelum Yesus lahir dinubuatkan juga oleh buku nabi-nabi kecil, mulai dari Hosea, Yul. Kita akan membaca bersama-sama, kita akan buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Disinilah detik-detik kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan melihat, kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 1 sampai ke 11. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Sidang jemaat Tuhan membaca ayat yang genap. Dengan tetap kita menjaga jarak, dengan tetap kita memakai masker sedemikian rupa. Dan kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ayat yang pertama dimulai, saya akan mulai. Sidang jemaat Tuhan baca ayat yang genap sampai ayat yang ke-11, kita akan membaca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal pertama dikatakan dalam Roh Kudus yang dijanjikan, hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus pada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa Ia hidup, sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6, maka di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terang-terang Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu,
Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. bersama dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Terima kasih, silakan duduk. Saudara yang berkasih dalam nama Tuhan, kita telah membaca bersama-sama apa yang menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita. Hal yang pertama yang perlu kita ketahui adalah janji Tuhan akan digenapi. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-11, kalau dia menyertai kita kata malaikat bahwa yang sekarang kamu lihat akan terangkat ke langit, ia akan datang kembali. Tetapi pernah dibacakan, dia tidak janji untuk datang di Bukit Zaitun. Dia tidak janji datang di Timur Tengah. Tetapi saat itu semua mata akan melihat, semua mata memandang Yesus datang di atas awan-awan, dan semua orang yang percaya terangkat, daya tarik bumi tidak ada lagi. Bagi orang yang benar-benar setia, bagi orang yang mengandalkan kehidupannya dan daya tarik bumi tidak ada, diubahkan dalam sekejap. Ini yang namanya yang disebut juga seperti Elia. Elia waktu dia naik kereta dari surga, kereta yang berapi-api, saat dia mulai naik ke atas daripada kereta itu, dia diubahkan. Langsung daya tarik bumi tidak ada lagi. Dan dia mau ke surga dengan kereta berapi. Dan saat itu akan terjadi satu kegoncangan yang luar biasa. Kekacauan akan terjadi di mana-mana, kecelakaan akan terjadi di mana-mana, kegemparan akan terjadi di mana-mana. Saat itu kalau terjadi pada malam hari, maka yang seorang masih tertidur, seorang sudah tidak ada terangkat ke surga. Yang seorang sudah menumbuk di lumbung, seorang sudah tidak ada terangkat ke surga, seorang yang lain sudah menumbuk. Dan yang sudah mereka mengemudikan mobil, kalau orang ini percaya, maka pengemudi itu kosong dari pengemudi. Maka mobilnya kembali menabrak siapa ada yang terjadi kekacauan. Dan itulah kedatangan Tuhan kali yang kedua. Semua mata akan memandang bahwa Yesus datang di muka bumi. Meskipun dia tidak menginjakkan di Bukit Zaitun, tapi janji Allah bagi orang yang percaya menantikan dengan sungguh-sungguh, mereka akan menikmati kehidupan yang diubah. Amin. Sebab itu memang kita begitu lelah untuk datang ibadah kepada Tuhan. Kita menyiapkan waktu, tapi bukan tidak ada hasil. Kita boleh dikuatkan, kita boleh diteguhkan, dan kita melihat apa janji daripada Allah. Hal ini seringkali dipertanyakan oleh Thomas. Thomas yang paling ingin tahu. Petrus memang begitu agresif. Tetapi Thomas, dia begitu agresif dalam rohani. Itu seringkali dia bertanya Tuhan. Di dalam Injil dikatakan Tuhan, kami nggak tahu Tuhan mau lewat mana, mau kemana. Kami mana tahu Tuhan mau kemana. Dan mungkin hal ini juga dipertanyakan juga Thomas pada waktu mereka dalam perjalanan menuju Bukit Zaitun. Sehingga Yesus juga berkata, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Bagi orang-orang pada saat itu hidup dalam perjalanan tidak bisa bebas, mau kemana-mana selalu ditutup. Tapi kalau sampai ditutup itu untuk mencegah supaya penyakit pandemi virus ini tidak melebar. Kalau dulu bukan itu alasannya, begitu sulit. Dan saya dengar dari mereka yang pernah merasakan hidup dalam perjalanan, hanya untuk pada saat kita juga dengan tentara Jepang, tentara Belanda masih bisa mereka pakaian, mereka masih bisa mengolah tanaman. Tapi saat Jepang yang menjajah kita selama 300 tahun itu pun pada saat Hiroshima dibom. Kalau Hiroshima tidak dibom,
Mungkin sampai sekarang kita masih dijajah. Karena satu daerah semua dibom sehingga terjadi kekacauan luar biasa sehingga Jepang meninggalkan tempat. Saat itu untuk membuat sedap masakan, nggak perlu pakai micin, nggak perlu apa namanya sari bumbu atau itu sari rasa air cacat, nggak usah. Masakan kalau dengan ada garam aja udah rasanya sedap. Lalu mereka yang melihat bagaimana seorang pada saat dia perlu garam, tidak ada garam yang jual, dia ambil kayu lapuk dari laut. Tapi pada saat orang mulai lihat, tentaranya mulai lihat, disuruh turun, suruh lepas. Bahkan kadang-kadang dengan keras untuk mengambil kayu lapuk yang sudah terendam di laut. Untuk membuat masakan Islam dia cukup sompres sedikit itu kayu itu sudah terendam di laut, masukkan di dalam sayur, rasa asinnya keluar. Itu pun sudah dilarang. Dan demikian juga pada saat itu mereka begitu rindu sekali. Bagaimana sih caranya supaya bisa bebas? Bagaimana sih jangan sampai kita terhambat demikian rupa? Masuk ke dalam rumah Allah harus bayar, tapi bukan masuk ke dalam kas gereja. Masuk ke dalam pajak, dibawa ke Romawi. Tapi puji Tuhan kita di sini ya seluruh sidang jemaat Tuhan di mana-mana juga mereka bisa bertempat untuk kas gereja, untuk biaya operasional, untuk ini itu dan lain sebagainya. Nah, saudara saat itu mereka begitu rindu supaya terjadi pemulihan dan itu sebabnya seorang berkata bertanyalah Tuhan, maukah engkau pada masih memulihkan kerajaan bagi Israel? Tapi jawab Yesus, engkau tidak perlu mengatai masa dan waktu yang ditetapkan. Yang menurut Bapa yang ditarunkan Bapa sendiri, menurut kuasanya, tetapi kamu akan memperoleh kuasa. Kuasa apa sih itu? Apa kita berpikir dengan kuasa yang besar? Oh, kita bisa mengadakan banyak-banyak tanda mujizat kalau bisa percaya. Puji Tuhan. Kalau Allah memberikan talenta kepada saudara, lakukan dengan kesungguhan hati. Amin. Kalau pada saat kita berdoa, suara dapat disembuhkan, berdoa, terima kasih sama Tuhan. Sebab itu segala rencana Allah itu juga kuasa. Tetapi yang utama adalah kuasa untuk menguasai kehidupan kita. Seseorang yang bisa dikuasai dengan kehidupan yang mereka akan dibutakan dengan alam pemikiran. Ada seorang pelayan Tuhan yang sangat terpakai luar biasa. Dan dia begitu setia. Saat dia mulai masih muda, dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta pimpinan Tuhan. Dia sungguh-sungguh jadi berkat buat Tuhan. Dia berdoa sungguh. Allah berikan dia kuasa. Tetapi dengan seiringnya zaman, seiringnya pengetahuan-pengetahuan yang masuk di dalam telinganya, akhirnya disalahgunakan kuasa. Apa yang terjadi? Orang mulai bisikan. Saya sering kali terima di Facebook. Kalau saya bilang apa namanya selalu kerja bakti. Kerja bakti. Hanya thank you aja. Lalu ini juga boleh dibisikkan kalau seorang sudah mulai disembuhkan dari penyakitnya. Sudah bilang terima kasih, cara dia mulai bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan memberikan kuasa buat dia. Yang Tuhan telah memampukan dia, Tuhan telah percayakan dengan dia dengan talenta yang luar biasa. Tetapi seiring dengan pemikiran-pemikiran, orang banyak yang masuk ke telinganya, maka mereka mulai pasang target. Oh, di mana jaraknya? Satu, terima kasih sekian. Tetapi apa yang Tuhan berikan, dia tidak ambil. Amin. Tuhan tidak memberikan bukan seperti dunia berikan, dipinjami tidak. Sebelum Yesus lahir itu dipinjami, tapi setelah Yesus lahir itu diberikan dengan cuma-cuma. Lalu akhirnya dia mulai lakukan itu. Sehingga keluhan-keluhan anak Tuhan sampai kepada Bapa. Apa yang terjadi? Dia berdoa masih disembuhkan orang itu. Tetapi penyakit-penyakit yang dia doakan pindah ke dirinya sendiri. Sebab menyalahgunakan kuasa. Dan itu sebabnya kuasa ini perlu kita terima. Sebab dikatakan dengan jelas ayat 8. Yaitu tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Pertama-tama jadi saksi di Yerusalem, yaitu di dalam keluarga. Menjadi saksi di Yerusalem dalam antara keluarga kita, saudara kita, memberitakan kabar kesukaan dalam kehidupan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu keluar, yaitu ke Yudea, ke sekitar kita, ke tempat yang di mana kita boleh berkumpul, di setiap komunitas kita. Di situ kita boleh menyampaikan tentang pemberitaan pertolongan Tuhan. Di situ kita dapat menceritakan bagaimana Tuhan menolong saya dalam saat kepicikan, sama seperti yang dunia terima, mengalami kepicikan, tetapi Allah berikan jalan keluar. Apa yang dunia juga terima itu dalam segala kesusahan ekonomi, sama kita juga. Tetapi Tuhan berikan kita kekuatan. Tuhan berikan jalan keluar. Ini menjadi suatu kesaksian. Dan itu sudah baru sampai ke Samaria, ke ujung bumi, memberitakan tentang hal demikian. Dan kuasa yang pertama, menguasai kehidupan. Kita nggak akan mampu untuk bisa menguasai kehidupan ini kalau dengan kekuatan kita. Kita nggak akan bisa mampu untuk menghadapi segala situasi dunia ini yang selalu memojokkan kita, yang selalu mengintimidasi kita. Tapi kalau ada Roh Kudus diberikan kekuatan, kita akan mampukan. Sebab memang kuasa yang kita utamakan adalah dalam kehidupan ini, dan kuasa itu adalah kuasa Roh Kudus sehingga kita dimampukan. Itu sebabnya dalam Galatia pasal yang kelima dikatakan bahwa memang perjuangan kehidupan kita ini sama seperti yang ada di muka bumi ini, tetapi ada buah-buah di antara keseluruhan daripada buah-buah roh, di antara kasih, sukacita, perdamaian, panjang hati, kemurahan, kebaikan, setiawan, lemah lembut, dan tahan nafsu yang kesembilan. Itulah yang utama, tahan nafsu, penguasaan diri. Itu tidak dapat kita terima kalau kita hanya bisa menyendiri di punggung gunung. Di tempat di kedalaman tidak bisa menyendiri, tapi penguasaan diri bisa enggak seperti itu. Tetapi penguasaan diri itu ada di kehidupan kita. Dan itu Allah berikan bagi setiap orang. Dan saat Dia memberikan, Dia tidak memberikan di tempat-tempat keramaian seperti di tempat-tempat rekreasi, seperti di tempat-tempat keramaian di mall, atau juga tempat-tempat yang begitu-begitu berhiuna, orang memuji memuliakan Tuhan, tetapi justru ke Yerusalem. Di Yerusalem juga Tuhan tidak menyuruh mereka ada di lembah di bawah, di ruangan bawah tempat mereka beribadah. Mereka kumpul di atas. Dan mereka kumpul di atas, mereka berseru, mereka memuji, mereka menyembah Allah. Dan itu sebabnya Yesus berkata, tunggu aku di Yerusalem. Yaitu saat kita menunggu di Yerusalem, maka kita boleh merasakan kuasa Allah. Dan Allah memberikan kita. Sebab itu dengan jelas, yaitu dengan bahwa kita harus menunggu di Yerusalem. Maka yang keempat dengan jelas, dalam kisah para rasul tadi katakan, pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Jadi kita menerima janji Bapa dari Tuhan. Dan Tuhan itu sudah memang Dia tadinya dari surga. Dia yang memerintah. Sebab dalam Kejadian dikatakan pada saat penciptaan manusia, Bapa berkata, marilah kita menciptakan manusia. Kita menciptakan, Dia tidak bekerja seorang diri. Kita lebih dari satu. Sehingga dalam Injil Yohanes pasal pertama juga dengan jelas bahwa pada mulanya adalah Injil Yohanes kalau tidak salah ya. Injil Yohanes pada ayat pertama pasal pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi pada mulanya adalah firman adalah Allah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Jadi firman itu yang berisi dari manusia Yesus di dalam dunia ini. Dia berinkarnasi supaya bisa diterima. Dia berinkarnasi supaya orang bisa tahu Dia.
Bisa saja dia tahu-tahu turun di Bukit Zaitun menjadi orang yang dewasa penuh dengan kuasa. Itu lebih dipertanyakan lagi. Justru Yesus lahir sebagaimana proses daripada dunia ini. Dan itu sebabnya dia berinkarnasi dan bersama dengan kita. Dia tahu apa artinya susah dalam dunia. Dia tahu apa artinya capai di muka bumi ini. Selama 30 tahun dia ada bersama dengan ayah di muka bumi ini, yaitu pada Yusuf. Dan dia adalah anak si tukang kayu. Dia selalu bersihkan saat ayahnya habis bekerja. Dia senantiasa memberi membersihkan dan menjadi contoh bagi adik-adik. Itu sebabnya saudara-saudara dan sebagian ada juga menjadi murid Yesus. Melihat contoh daripada Yesus yang menjadi penurut, menjadi pelaku. Dan itu sebabnya dikatakan kamu menerima kuasa. Kalau tidak menunggu di Yerusalem. Dan kuasanya bukan untuk yang besar dulu. Kuasa kehidupan kita. Amin. Saat kita mau datang ibadah ini persoalan bukan sedikit. Saat tidak mau datang ibadah ini persoalan bukannya sedikit. Ada begitu banyak tantangan. Waduh, dia mau ibadah. Belum masak lagi. Wah, baru kemarin beli. Wah, belum disiangin. Baru taruh di kulkas. Waduh, gimana pemburu nih? Begitu sibuk sekarang. Dan itu juga adalah pengorbanan. Pengorbanan mengasingkan waktu. Sebab apa? Kita mau begitu berlelah-lelah, kita mau begitu menyibukkan diri, bukan karena pada saat ini saja, tetapi ada upah. Sebab 1 Korintus 15:58 dengan jelas bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan kehidupan saudara dan saya, dan Dia tahu akan korban. Mari kita coba baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Bahwa jerilah kita itu diperhitungkan. 1 Korintus 15:58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oh, jerih payah kita nggak sia-sia. Saya sampai detik ini nggak ada tuh rasanya lelah. Kalau sekali-sekali lelah barangkali kurang minum. Tapi nggak selamanya. Dan itu sebabnya saya punya emas yang luar biasa. Yesaya 43:1 dikatakan bahwa orang-orang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka sumpah Raja Wali. Raja Wali punya kekuatan 2 kali. Pada usia 40, dia udah gak kuat lagi untuk matuk karunya, udah bengkok. Sayap udah begitu lebat, gak bisa lagi terbang. Tapi misi dia untuk sampai ke tempat yang paling tinggi belum dicapai. Kalau udah mulai tua begitu, maka dia mulai menjemur diri. Kalau udah mulai jemur diri, dia mulai campukin bulunya, aduh sakit. Itu dia lakukan. Kalau sudah mulai cabut bulunya semua, udah mulai terodol badannya, dia sudah mulai ada kekuatan, paru yang bengkok, dia mulai mukul di dinding batu, dia pukul, bukan nggak sakit, ditempelan begitu dengan batu, sakit. Tapi itu merontokkan daripada kulit paru itu, sehingga dia rontok semua parunya. Jadi dia paru yang baru. Setelah paru yang baru, proses bukan sehari 2 hari. Proses bukan sebulan 2 bulan, mungkin tahunan. Setelah sudah mulai pulih, maka dia mulai pergi ke lereng-lereng gunung. Dia mulai berdiam di gua. Dan dia mau pergi ke tempat yang lebih tinggi. Dia nggak akan mampu. Tapi dia menjadi mampu saat ada badai. Sebab itu saat hidup kita penuh dengan segala badai. Saat kita hidup dalam percobaan, bersyukur kepada Allah. Amin. Sebab kita dapat kekuatan. Saat ada badai datang, dia keluar dari gua. Saat badai datang, dia menyemplungkan diri dengan badai itu. Dia numpang di badai. Dia kepak sayapnya naik ke tempat yang lebih tinggi. Demikian kehidupan anak-anak Tuhan.
Saat Yesus pergi naik ke surga, dia akan berikan saudara kuasa. Kuasa ini nggak mampu. Kuasa kalau bukan kuasa Tuhan kita nggak mampu. Tapi justru dengan kuasa Tuhan kita mampu bisa menguasai diri. Sebab saat kita menguasai diri, maka kuasa Allah bekerja di diri. Saat tidak bisa menguasai diri, Tuhan berikan kita kekuatan. Itu sebabnya saat ini mungkin saat ini untuk kita di kampung kita tidak adakan lagi doa pagi untuk sementara waktu ini. Biasa kita akan doa pagi, memang sudah tahun lalu kita lewat. Biasa kita ada pagi jam 5, jam 4 sudah menuju ke sana. Kita sudah siap buka pintu. Tapi saat ini tidak. Tetapi di sini kita akan adakan jam 7. Jadi kalau saudara ada di rumah, mari siapkan waktu. Kita berdoa bersama-sama. Bila perlu nanti saya akan buka link Zoom, kita akan buka di Zoom. Kalau saudara bisa berpartisipasi dalam doa itu jam 7 sampai jam 7:30 paling lama, bisa akan kita minta doanya. Sebab kalau pada Zoom kita bisa interaksi, bisa doa kalau Zoom. Tapi kalau rekaman seperti Facebook tidak bisa. Jadi Zoom atau kita ambil dari Google Iya, Google Map, betul. Google Map kita bisa, tapi kemungkinan kalau pakai Google Map itu agak sulit. Ada daerah-daerah yang tertutup, tapi kalau kita dari sini akan kita coba dengan pakai Zoom. Zoom energi mudah. Kita adakan doa, kita mau doa. Cukup ya kita doakan. Ada orang yang bahagia, mungkin bangun kita rasakan kuasa. Kita rasakan sehingga dengan kekuasaan dari Tuhan kita yang dipenuhi dengan kuasa Allah. Aduh, nggak ada lagi deh yang mau menyembuhkan diri, sebab hidup kita dalam tangan Tuhan. Amin. Dan hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita dimampukannya sampai menunggu kedatangan Tuhan kali kedua, dan satu Tuhan kali kedua kita semua telah menjadi Tuhan. Dan itu sebabnya seringkali kita mengadakan ibadah daripada perjamuan kudus, bukan saja mengenang Yesus mati ke dalam dunia ini di salib untuk menebus kita, tetapi kembali untuk mengingatkan kita bahwa Dia akan datang pada kali yang kedua. Itu sebabnya kuasa ini perlu kita terima. Kuasa ini sangat kita butuhkan. Sebab hanya dengan kuasa ini kita boleh dimampukan menghadapi situasi dunia ini. Dengan jelas kembali saya akan baca untuk saudara dalam Kisah Para Rasul pasal pertama 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke dunia. Begitu luar biasanya. Kalau Roh Kudus ada di kehidupan kita, kalau Roh Kudus bekerja dalam seluruh sidang coba kita, banyak jiwa boleh dimenangkan. Kita nggak perlu lagi pakai bermusam-musam sampai menginjili mereka. Tapi Dia lihat kesaksian kita, Dia lihat kehidupan kita. Nama Tuhan dipermulakan, Dia akan tertarik untuk masuk ke dalam pengamatan. Amin. Sebab itu Dia naik ke surga. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia kami, haleluya, Dia hidup, haleluya, Dia kami.
berdoa. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Dia naik ke surga yang saat ini kita boleh peringati. Bukan naik menghilang begitu saja. Dia yang kita sembahyang dari hari ke hari, kita begitu mengandalkan kehidupan kita. Dan dia tidak menghilang. Meskipun di dunia dia menghilang, tapi dia menyertai kehidupan saudara dan saya dengan kuasanya. Dan dia akan berikan untuk saudara, yaitu kuasa. Dan kuasa ini datang dari atas, yaitu kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Kita bisa menguasai diri dalam penguasaan diri. Salah satu pada buah-buah roh itu juga adalah pekerjaan kuasa Roh Kudus. Kita angkat puji lagi sekali lagi dan kita sama-sama kita berdoa. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia naik. Roh Terima kasih Bapa dalam surga. Kami boleh bersama-sama belajar dan merenungkan firman pada saat ini. Kalau kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan. Dan kami tahu ya Bapa bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Dengan diiringi ratusan orang yang melihat. Bahkan menjadi saksi juga para malaikat. Sehingga malaikat berkata, mengapa kamu menatap ke langit? Yesus yang sekarang naik akan kembali lagi dengan cara yang sama. Seperti yang kamu lihat. Tapi bukan berarti ya Tuhan, Engkau datang hanya di Bukit Zaitun, tapi Engkau datang di muka bumi ini. Seluruh mata memandang, dan Tuhan kami perlu dikuatkan, kami perlu dimampukan ya Bapa, sampai kami boleh melihat kehidupan kami diperbarui menjadi hidup yang baru, sehingga kami boleh terlahir bersama-sama di awan-awan sana, dengan kesukaan kemuliaan surgawi Bapa. Daya tarik bumi tidak diadakan ya Bapa, dan daya tarik bumi dihilangkan sedemikian rupa. Mari ya Bapa, dan kami boleh belajar dengan firman pada saat ini. Ya Tuhan, kami meminta pertolongan-Mu. Ajar kami senantiasa menanti. Ajar kami boleh setia. Ajar kami boleh menunggu segala janji-janji-Mu. Sebab hanya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kami, yang kami diberikan kuasa daripada Roh Kudus, sehingga kami boleh dimampukan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Tuhan kalau hamba telah berhenti berkata-kata, biarlah kuasa Roh Kudus Bapa boleh bekerja dengan lebih rinci lagi, sehingga kami boleh tahu pasti Bapa, bukan hidup dalam segala setengah kebimbangan seperti Thomas. Dan kami boleh belajar seperti Thomas, menyerahkan kehidupannya dengan pasti. Dan itulah ya Bapa, kehidupan orang yang percaya dikerjakan dengan kuasa Roh Kudus. Yang bimbang boleh semakin ditentukan, yang baru mau melangkah boleh semakin dimampukan, sehingga boleh mengambil keputusan yang tepat. Sebab Yesus yang berjanji, dan janjinya itu ya dan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan mari Bapa, sebentar lagi kami masuk dalam perjamuan. Sucikan, kuduskan kehidupan kami sekalian. Mampukan kami dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya, dia bangkit.
masuk dalam perjamuan kudus, kita sudah menjadi satu darah. Kita sudah menjadi satu tubuh dengan Tuhan. Jangan kita kotori ini. Kita buang segala. Silakan duduk, teman, silakan duduk. Kita akan berdoa. Sementara kita akan nyanyi ini, kita akan berdoa mohon ampun. Buang segala hati-hati yang merusak kehidupan kita. Dendam, kesalahan orang kita buang. Supaya jangan menjadi kutukan. Roti dan anggur sudah bisa beli toko obat, roti supermarket dan lain sebagainya. Tapi dengan iman, ini darah dan tubuhnya yang tercecer. Saat kamu secara romawi menyerang tubuhnya saat dia jatuh, memikul segala dosa kita. Dan dengan iman kita terima ini. Kita boleh dikuatkan, kita boleh dimampukan, sehingga sampai dalam kali kedua diobati sekejap menjadi obat Tuhan yang bersuka cita. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Bapak dan Saudara, pada jam saat ini Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh hati ini ke dalam tangan-Mu Bapak. Sebentar mulai masuk ke dalam perjamuan kudus untuk mengingat kembali ya Bapak, bahwa Engkau datang pada kali yang kedua menjemput umat, menjemput mempelai surga ya Bapak. Kami semua ya Bapak. Itu mari Tuhan tolong Bapak, agar sebentar kami masuk dalam perjamuan ini Bapak. Sucikan, kuduskan kehidupan ini. Ampuni setiap kesalahan kami. Dan Tuhan kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kesalahan kami yang begitu banyak. Tuhan telah mengampuni dan kami juga mengampuni kesalahan orang. Sehingga kami menjadi layak masuk dalam perjamuan kudus. Kami boleh dikuatkan, kami boleh dimampukan Bapak. Tuhan pakai kehidupan kami, Tuhan sucikan, kuduskan. Juga tempat yang dimana Bapak Tuhan juga sucikan dan kuduskan Bapak. Sehingga Tuhan, kami boleh bersama-sama menerima dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan daripada Allah. Kami boleh menerima pada perjamuan yang dengan kuat Tuhan. Dan kami yang tidak percaya, kami yang boleh dikuatkan. Kami yang susah, kami dihiburkan ya Bapak. Dan kami dipulihkan ya Bapak. Sehingga bahwa tubuhmu Bapak menyerang kehidupan ini Bapak. Memampukan ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan sampai dalam perjamuan ini. Haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari surga. Lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam itu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan buka mulut kanan-kanan kita dengan firman Allah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus. Apa Dia dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, baik kita menjalankan pekerjaan Tuhan. Dan kali yang kedua, dianggap tujuan kita kerja buat Tuhan terlalu nangis.
Amin. Nah saudara, ada pengumuman ibadah kita hari Minggu sebagaimana biasa di Kapuk tetap jam 5 dan di sini tetap jam 10 dan di luar itu baik hari Jumat kita akan mulai pada besok ibadah doa jam hari Jumat, hari Sabtu, Minggu ditiadakan sekalian dengan doa ibadah. Tetapi Senin sampai Sabtu kita teruskan lagi dan kita boleh dikuatkan dan mampukan kita untuk menjadi manusia dengan ada berdoa dan biar sebentar Ibu Esther ini akan berdoa.
kami boleh berdoa juga mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan selama ini yang pada saat ini ya Bapak. Baik main musik, Tuhan, bawa persembahan Tuhan yang biar Tuhan maupun hamba menyampaikan firman Tuhan. Pakai mereka semua, tambah lagi semua, tambah berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kepadamu saja Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak. Dan mari Bapak Tuhan ke seluruh umat pada saat ini Bapak. Haleluya. Bersama pribadi Tuhan juga tolong sertai kalau sebentar kami pulang Tuhan masing-masing. Mari Tuhan berkati dalam segala setiap usahanya Bapak. Baik mereka bekerja, berikan kesukaan pekerjaannya. Yang bersekolah berikan hikmat Tuhan juga Tuhan. Cukup kesalahan dia pendidikannya. Tuhan tolong juga Bapak. Oh mari Tuhan tolong mereka berusaha bekerja. Tuhan juga buka jalan. Dan mereka berdagang berkati dalam segala usaha dagangannya Tuhan. Tolong juga bagi anak-anak bekerja dalam rumah tangganya. Oh Tuhan juga berikan kekuatan kesehatannya topang. Dan jauhkan segala perbuatan jahat. Jauhkan segala bahaya kebakaran Bapak. Dan pertemukan kami pada jam-jam ibadah yang telah ditentukan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berkata syukur. Haleluya. Maka saudara terkasih, kita ada kesempatan rohani kita kepada Bapa yang di surga. Sebab dari sana juga seluruh kehidupan kita terarah. Dan dari sana juga segala berkat-berkat Allah dicurahkan. Dan biarlah kita pulang ke masing-masing. Kita pulang dengan segala berkat-berkat Allah Bapa. Damai sejahtera sukacita anugerah Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita sekalian. Mulai pada jam saat ini sampai kedatangan Tuhan kali kedua di awan-awan sana. Bapa, terima kasih. Bapa, terima